Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok pemuda ingin podcast tentang implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya perkenalkan nama saya Davita dan PM07. Nama saya Diva Cahya dengan NPM 37. Halo, halo, saya Givar Janar Abdillah dengan NPM 51. Halo, nama saya Muhammad Fadila Putra dengan NPM 63. Di sini saya mau nanya, apakah kamu pernah mengimplementasikan sila pertama dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kamu? Eh, saya pernah mengimplementasikan sila pertama di depan sehari-hari saya. Contohnya dengan menghormati perbedaan agama dan menjaga sikap toleransi. Itu sih dari saya, Mas. Nah, kalau dari sudut pandang Giver, gimana nih dengan sila pertama? Apakah sudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Oke, kalau buat saya ya, eh, poin pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dari diri saya sih udah pernah. Kalau jawaban saya yang pertama sama kayak Putra, udah pastikan toleransi satu sama lain. Nah, yang kedua itu dari saya, paling saya nge- ngehargain aja perbedaan agama di lingkungan sekitar kampus. Jadi kita nggak mendiskriminasi yang agamanya eh, beda sama kayak kita, kayak gitu. Lalu untuk Diva, apakah sudah mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila pertama? Itu kan mengajarkan kejujuran kan. Contohnya, tidak mencontek saat ujian. Itu adalah jujur. Itu aja sih. Baik, baik. Oke, oke. Good, good, good. Nah, kita langsung masuk ke poin dua nih. Poin dua kan yang mana itu penting karena mencakup adab kan. Nah, eh, saya mau nanya ke Diva. eh dari diri Diva nih, udah ngeimplementasiin belum sih untuk nilai yang kedua di kehidupan sehari-hari Diva? Kalau udah, kayak gimana sih contoh yang udah diimplementasi? Baik, makasih Saudari Gipar. Kalau saya itu bersikap sopan ya kepada siapapun. Mau yang lebih muda, yang lebih tua itu kita harus sesama manusia tuh ya harus harus sopan gitu. Kita tuh sebagai manusia tuh kita harus harus mempunyai adab yang bagus gitu kan. Terus saya ini juga bisa terkadang membantu teman saya yang kesulitan kayak semisal dia kesulitan untuk menjawab eh, tugas dia nih. Jadi saya membantu sebisa saya. Gitu sih, Saudari Gipar. Hmm, membantu, nggak ngasih contek ya. Putra, gimana Putra? Oke, kalau menurut eh, saya sudah menerapkan kehidupan sehari-hari saya dengan menghormati orang lain, bersikap adil, tidak merendahkan siapapun, dimanapun itu, serta menunjukkan empati dalam pergaulan sehari-hari saya itu. Udah segitu doang sih, Mas. Oh, oke, oke. Aida, kalau dari Aida gimana nih? Saya pernah mengimplementasikan sila kedua dalam kehidupan saya itu seperti menjaga sopan santun saat berbicara kepada orang tua saya, lalu ke teman yang sebaya sama saya. Itu adalah bentuk penghormatan terhadap martabat saya. Oke, oke. Oke, kita selanjut ke pertanyaan ketiga ya. Ini kan sila ketiga Persatuan Indonesia kan ya. Apakah kalian semua udah mengimplementasikan di kehidupan kalian sehari-hari gak sih? Kalau menurut Aida gimana ya? Dalam kehidupan sehari-hari saya tuh, saya memiliki rasa bangga dan cinta terhadap Indonesia. Oke, coba kalau menurut Mas Gifar gimana ya? Oke, makasih. Kalau menurut
dalam diri saya ya, untuk implementasi di kehidupan sehari-hari. Untuk poin 3 nih, yang sejauh ini udah saya terapin itu, jadi di dalam lingkungan kampus, karena kan ini sehari-hari ya, kita bicara dalam lingkungan kampus, eh yang udah saya terapin itu kayak kita tuh nggak ngebedain nih, kita milih-milih sama siapa aja berteman, jadi kita nggak boleh ngebedain kayak gitu. Jadi kalau dari diri saya, kita berteman sama siapa aja kayak gitu. Oh, bagus. Oh, kalau untuk Mbak Diva gimana? Oke, baik Mas Putra. Kalau saya sendiri juga sama seperti Mas Gipar ya, nggak membeda-bedakan teman, mau dari agamanya itu saya berteman dengan siapa saja. Terus saya juga berusaha nih menjaga kerukunan atau hubungan baik dalam pergaulan sehari-hari gitu. Baik-baik. Bagus semua sih. Baik, akan dilanjut oleh saya. Ini untuk kalian ya, tentunya yang pertama untuk Diva. Pernah nggak sih implementasi sila keempat dalam kehidupan sehari-hari kamu? Bentar. Oke, kalau saya sendiri sih, saya pernah ya, karena saya ini kadang ikut berpartisipasi dalam diskusi kelompok, kayak semisal kerja kelompok nih, saya berpartisipasi untuk berdiskusi bareng kelompok-kelompok dan menyampaikan pendapat pendapat saya dengan sopan gitu. Baik, untuk Putra, apakah sudah mengimplementasikannya untuk sila keempat? Sudah. Saya sih menerapkan dengan mengutamakan musyawarah saat mengambil keputusan bersama sih. Contohnya hampir sama sih kayak Diva itu. Lalu dilanjut oleh Gifar, apakah sudah mengimplementasikannya untuk sila keempat? Oh, kalau untuk sila keempat ini kan berbicara eh, musyawarah ya, untuk kesepakatan. Nah, kurang lebih pasti kita jawabannya sama, bertiga. Cuma kalau dari saya kan, ini saya pernah menjalani organisasi dan melihat dari sudut pandang organisasi. Kalau yang udah terapin dari diri saya, misalkan nih, dalam organisasi itu ada suatu masalah nih. Nah, kita tuh lagi nyari nih, idenya apa nih buat selesaiin masalah ini. Nah, dari setiap orang pasti ngusulin idenya apa. Nah, dari situ kita kumpulin semua idenya, kita jadiin satu. Nah, kita musyawarah nih, apa yang paling bagus. Nah, dari situ menurut saya udah saya implementasiin dalam kehidupan sehari-hari saya. Baik, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya itu kita ke poin 5 atau sila kelima, di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nih untuk kalian nih, sejauh mana sih kalian tuh mengimplementasikan sila kelima dalam Pancasila untuk aktivitas harianmu? Yang pertama itu, coba Mas Putra, bagaimana Mas Putra? Kalau saya mengimplementasikan sila kelima itu dengan bersikap adil dalam pergaulan, mau dimanapun itu tempatnya, eh, enggak membedakan teman, berbagi dan saling membantu ketika teman kita atau orang yang sekeliling kita itu lagi membutuhkan seseorang. Sudah. Baik, baik, baik. Kalau selanjutnya Mbak Aida, bagaimana Mbak Aida? Baik, kalau saya sih mengimplementasikannya dengan membantu para pedagang ya, dan tidak menyebarkan hoaks yang dapat menimbulkan perpecahan atau kerugian di kalangan masyarakat ini, dan itu pun merupakan tindakan mencegah kerugian umum dan menjaga kerukunan sosial. Oke, bagus Mbak Aida. Oke, selanjutnya bagaimana nih tanggapan dari Mas Gifar? Oke, kalau dari saya ya, ini kita bicara soal adil kan. Nah, menurut saya coba saya berpikir dari sudut pandang asprak nih. Karena kan saya pernah menjalani juga. Menurut saya
saya pernah nih nerapin adil itu, keadilan sosial itu di kehidupan hari-hari saya. Contohnya kayak misalkan saya ngasih nilai nih ke anak-anak asprak. Nah, kita harus adil kan. Kayak misalkan dia ngerjain tugas nih, tapi tugasnya salah, tapi nilainya 100. Sedangkan yang satu bener, nilainya 100 juga. Nah, kalau gitu kan nggak adil kan. Nah, berarti secara nggak langsung saya udah nerapin nih dari diri saya. Kayak misalkan dia sama-sama ngerjain tugas, tapi yang satu kurang tepat nih. Nah, nilainya udah berarti sama. Nggak ada kayak yang tepat gitu. Kalau dari saya. Wih, bagus banget nih Mas Gipar nih. Keren. Teman-teman, begitulah podcast kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.